Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandara Puji Hastanto dari Teknik Informatika Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan ketahanan nasional sehubungan dengan UAS PPKN dengan dosen pengampu Dr. Agun Jaya Nusantara SPD MPD. Baiklah, terkait dengan ketahanan nasional ini adalah untuk yang pertama ada latar belakang. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain. Karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak, kenyataannya ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Hal ini terbukti setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang ideologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana yang aman, tentram, dan damai. Jadi itu terkait dengan latar belakang ketahanan nasional Indonesia. Baik, untuk yang kedua terkait dengan pengertian ketahanan nasional itu sendiri. Ketahanan nasional atau TANAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional, yang datang dari luar maupun dari dalam, dan negara untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Itu terkait dengan pengertian ketahanan nasional itu sendiri. Dan untuk yang ketiga itu adalah konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional itu adalah keamanan di dalam suatu negara. Untuk pengertian keamanan tersendiri adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar. Contoh, bentuk-bentuk ancaman menurut doktrin Hankamnas atau Catur Dharma Eka Dharma. Yang pertama itu adalah ancaman dari dalam negeri. Contohnya itu adalah pemberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat Indonesia. Nah, ini contohnya itu gerakan separatis yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam sudah diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dengan campur tangan ada TNI, ada Polri, dan semua perangkatnya. Untuk yang sekarang di era sekarang ini Indonesia juga masih mengalami ada gerakan-gerakan separatis yang ada di Papua yang sekarang itu masih bergejolak ya. Nah, ini mungkin sudah beberapa tahun, mungkin pemerintah akan menyelesaikannya dengan segera. Untuk yang kedua itulah ancaman dari luar negeri, itu contohnya itu adalah infiltrasi, subversi, dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme, serta invasi dari darat, udara, dan laut oleh musuh dari luar negeri. Seperti kita tahu, Indonesia itu sudah dijajah lebih dari 35 tahun. Ada dari Belanda, kolonialisme Belanda, kemudian Jepang, ada Portugis. Nah, itu contohnya ancaman dari luar negeri. Untuk saat ini tidak ada ya untuk yang ancaman dari luar negeri, semoga tidak ada, kita aman, damai, tentram, damai untuk menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian yang keempat itu adalah sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional antara lain, yang pertama itu adalah mandiri, dinamis, yang mandunggal, kemudian ada wibawa, dan konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional itu lebih cenderung ke konsultasi dan kerjasama serta wibawa.
Nah, ini harus kita pertahankan. Untuk yang kelima itu adalah asas-asas ketahanan nasional. Nah, asas-asas ketahanan nasional itu adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: asas kesejahteraan dan keamanan, asas mawas ke dalam dan mawas keluar, asas kekeluargaan, kemudian asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Nah, ini adalah merupakan asas-asas dari ketahanan nasional. Kemudian yang keenam itu adalah kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Untuk kedudukan, itu adalah ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Dan fungsi sendiri, ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau sektoral. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Nah, itu adalah kedudukan dan fungsi dari ketahanan nasional itu sendiri. Ya, jadi ada dua ya terkait dengan kedudukan dan fungsinya. Untuk di sini sampai sudah dapat dipahami ya terkait dengan ketahanan nasional. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi atau sistem tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek relatif berubah menurut waktu, ruang, dan lingkungan, terutama pada aspek-aspek dinamis, sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sulit dipantau karena sangat kompleks. Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu aspek yang berkaitan dengan alam bersifat statis yang meliputi aspek geografis, aspek kependudukan, dan aspek sumber daya kekayaan alam. Dan aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis yang meliputi aspek ideologis, aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Nah, itu adalah pengaruh aspek ketahanan nasional ya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan hal-hal yang menyebabkan melemahkan ketahanan nasional itu adalah segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan ancaman dan tantangan yang harus diatasi atau ditanggulangi oleh negara dan segenap rakyat Indonesia, terutama setelah Indonesia merebut kemerdekaan. Maka dapat dikatakan bahwa kesulitan, ancaman, dan tantangan itu timbul dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Jadi yang menyebabkan melemahkan ketahanan nasional itu bisa timbul dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya adalah negara Indonesia adalah negara yang solid, terdiri dari berbagai suku dan bangsa, terdiri dari berbagai banyak pulau-pulau dan lautan yang luas. Jika kita sebagai warga negara ingin mempertahankan daerah kita dari gangguan bangsa atau negara lain, maka kita harus memperkuat ketahanan nasional kita. Ketahanan nasional adalah cara yang paling ampuh karena mencakup banyak landasan seperti Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Jadi dengan demikian ketahanan nasional kita sangat solid. Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional, setiap warga negara Indonesia perlu yaitu memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non-fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam
rangka menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta pencapaian tujuan nasional. Dan yang kedua itu sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Nah, demikian kesimpulan dari pemaparan atau materi terkait dengan ketahanan nasional Indonesia. Jika ada yang ditanyakan, bisa di kolom komentar. Saya Wandara Puji Hastanto mengucapkan terima kasih setelah telah menonton video dari saya. Saya pamit. Demikian pemaparan materi ketahanan nasional sehubungan dengan UAS